Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, kalau di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang apa saja perbedaan pendapat antara harus membaca bismillah atau tidak. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang keutamaan membaca bismillah. Oke, di aplikasi di sini ada poin keutamaan bismillah. Nah, di sini Imam Abu Muhammad Abdurrahman Ibnu Abu Hatim mengatakan di dalam kitab tafsirnya, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Ja'far Ibnu Musafir, telah menceritakan kepada kami Zaid Ibnu Mubarak As-San'ani. As-San'ani telah menceritakan kepada kami Salam Ibnu Wahab Al-Juhri, dari ayahku, dari Tawus, dari Ibnu Abbas, bahwa Utsman bertanya kepada Rasulullah SAW tentang bismillah. Beliau menjawab, wasmun min asma'illah wa ma bainahu wa bainasmillah al-akbari illa kama baina sawadil ainaini wa bayadihima minal kurbi. Bismillah merupakan salah satu dari nama-nama Allah. Antara dia dan asma Allahu Akbar, jaraknya tiada lain hanyalah seperti antara bagian hitam dari bola mata dan bagian putihnya, karena saking dekatnya, berarti dekat sekali. Mata hitam dan putih itu jarak antara bismillah dan Allahu Akbar. Nah, hal yang sama diriwayatkan pula oleh Abu Bakar Ibnu Murdawiyah, dari Sulaiman Ibnu Ahmad, dari Ali Ibnu Mubarak, dari Zaid Ibnu Mubarak. Al-Hafidh Ibnu Murdawiyah meriwayatkan melalui dua jalur, dari Ismail Ibnu Iyasi, dari Ismail Ibnu Yahya, dari Mas'ar, dari Atiyah, dari Abdul Sa'id, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Isa bin Maryam diserahkan oleh ibunya kepada guru tulis untuk diajarkan menulis. Kemudian si guru berkata kepadanya, tulislah. Isa bertanya, apa yang harus aku tulis? Si guru menjawab, bismillah. Tulislah bismillah. Isa bertanya kepadanya, apakah arti bismillah itu? Si guru menjawab, saya tidak tahu. Isa alaihissalam menjawab, huruf ba artinya cahaya Allah, huruf sin artinya sinarnya, huruf mim artinya kerajaannya, dan Allah adalah Tuhan semua yang dianggap Tuhan. Ar-Rahman artinya yang maha pemurah di dunia dan di akhirat. Sedangkan Ar-Rahim artinya yang maha penyayang di akhirat. Nah, hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir melalui hadis Ibrahim Ibnu Ala yang dijuluki dengan sebutan Ibnu Zabrik, dari Ismail Ibnu Ilyasi, dari Ismail Ibnu Yahya, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari seseorang yang menceritakannya dari Abu Mas'ud dan Mis'ar, dari Atiyah, dari Abu Sa'id, yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Kemudian dia mencontohkan hadis ini, tapi predikatnya gharib, aneh. Barangkali berpredikat sahih sampai kepada orang selain Rasulullah, dan barangkali hadis ini termasuk salah satu dari hadis Israiliyat, bukan dari hadis yang marfu. Nah, tapi di sini Jawaibir meriwayatkannya pula sebelum dia dari Daha. Kemudian Ibnu Murdawiyah meriwayatkan dari hadis Yazid Ibnu Khalid dari Sulaiman Ibnu Buraidah, sedangkan menurut riwayat lain dari Abdul Karim Abu Umayyah dari Abu Buraidah dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, unzilat alayya ayatun lam tanzil ala nabiyyin ghairi Sulaiman bin Dawud wa ghairi wa hiya bismillahirrahmanirrahim. Telah diturunkan kepadaku sesuatu ayat yang belum pernah diturunkan kepada seorang nabi pun selain Sulaiman, Ibnu Daud, dan aku sendiri, yaitu bismillahirrahmanirrahim.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ibnu Murdawih meriwayatkan pula dari berikut syaratnya melalui Abdul Karim. Nah, ini menceritakan bahwa ketika diturunkan kalimat ini dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, maka seluruh awan lari dari arah ke timur, angin hening tidak bertiup, sedangkan lautan menggelora. Semua binatang mendengar melalui telinga mereka, dan semua setan dirajam dari langit. Luar biasa, dirajam loh ya. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut keagungan dan kemuliaannya bahwa tidak sekali-kali asmanya yang dalam bismillah itu diucapkan terhadap sesuatu melainkan dia pasti memberkatinya. Pasti ada barokahnya ya. Kemudian Waqi' mengatakan dari Al-Amasi, dari Abu Wa'il, dari Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari malaikat Zabaniyah yang jumlahnya 19, Zabaniyah itu juru penyiksa neraka ya, Sanatuz Zabaniyah, hendaknya ia membaca dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi Allah menjadikan sebuah surga baginya pada setiap huruf dari bismillah untuk menggantikan setiap malaikat Zabaniyah. Nah, ini diperkuat didukung oleh Ibnu Atiyah dengan sebuah hadis yang mengatakan, sesungguhnya aku melihat lebih dari 30 malaikat berebutan mencatat perkataan seorang laki-laki yang mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wahai Tuhan kami, kelewat ini, bentar. Wahai Tuhan kami, bagimulah segala puji dengan pujian yang sebanyak-banyaknya, baik lagi diberkati. Dengan jumlah semua hurufnya ada 19 dan dalil-dalil lainnya. Kemudian di sini disebutkan Ahmad Ibnu Hambal dalam kitab Musnadnya mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ja'far dari Syu'bah dari Asim. Ia pernah mendengar dari Abu Tamim yang menceritakan hadis dari orang yang pernah membonceng Nabi Muhammad SAW. Si pembonceng mengatakan, unta kendaraan Nabi terperosok, jatuh. Maka aku mengatakan, celakalah setan. Maka Nabi bersabda, la takul tasyi'as syaiton, jangan berkata celakalah setan. Fa'annaka idza qulta tasyi'as syaiton, karena ketika kamu mengatakan itu ia tambah besar, ta'azzam, tambah besar. Wa qala bi quwwati, katakanlah dengan kekuatanku. Sara'tuhu wa idza qulta bismillah, jadi dengan kekuatanku niscaya aku dapat mengalahkannya. Tapi jika kamu katakan dengan nama Allah, niscaya si setan makin mengecil dengan bentuknya menjadi sebesar lalat, misal zubab, seperti lalat kecil sekali ya. Kemudian dari Imam Ahmad juga disebutkan sama ya. Di sini kurang lebih sama ya. Katakanlah bismillah. Jangan bilang gitu. Kalau bilang gitu setannya tambah besar, kalau dilihat tambah besar. Tapi kalau baca bismillah, kecil sekali jadinya sampai seperti lalat. Kemudian di sini juga ada keterangan, setiap perkara yang tidak dimulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu kurang sempurna. Maka harus baca bismillah. Disunahkan membaca bismillah pada saat hendak memasuki kamar kecil, berdasarkan sebuah hadis yang menganjurkannya. Jadi sebelum ke kamar kecil, bismillah dulu. Di sini tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut asma Allah dalam wujudnya. Ini juga ada hadis seperti itu dan ini predikatnya hasan. Maka sebelum wudhu baca bismillah dulu ya. Di antara ulama ada yang mewajibkan di saat hendak melakukan zikir, dan di antara mereka ada pula yang mewajibkannya secara mutlak. Ada yang mewajibkan malah. Ar-Razi disebutkan di sini ada Rasulullah pernah bersabda, apabila kamu mendatangi istrimu, maka sebutlah asma Allah, karena sesungguhnya apabila ditakdirkan bagimu punya anak, niscaya akan dicatatkan bagimu kebaikan-kebaikan. Sebanyak apa? Menurut bilangan helaan nafasnya dan napas-napas keturunannya. Luar biasa kebaikannya. Tapi hadisnya nggak ada nggak ada asalnya ya. Kemudian saya Ibnu Katsir sendiri belum pernah melihatnya dalam suatu kitab apapun. Kemudian di sini juga kul bismillahi wa kul
biyaminik wa kul mimma yalik. Ucapkanlah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu serta makanlah dengan yang dekat denganmu. Makan harus tangan kanan, kemudian awali dengan yang dekat dulu. Malah juga ada yang mewajibkan seperti itu. Ada juga keterangan dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, seandainya seseorang di antara kalian hendak mendatangi istrinya, lalu dia mengucapkan bismillah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang kau rezekikan. Karena sesungguhnya jika ditakdirkan terlahir di antara keduanya, niscaya setan tidak dapat menimpakan mudarat terhadap anak itu untuk selama-lamanya. Jadi ini doa untuk zunub ya. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Nah, itu harus pakai bismillah juga. Berawal dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa kedua pendapat kalangan ahli nahwu dalam masalah lafaz yang dijadikan ta'alluq oleh huruf ba dalam kalimat bismillah merupakan fi'il atau isim. Keduanya sama-sama mendekati kebenaran ya. Masing-masing pendapat memang ada contohnya di dalam Al-Qur'an. Kemudian ada juga pendapat yang mengatakan bahwa ta'alluqnya berupa isim sehingga bentuk lengkapnya menjadi seperti ini. Dengan menyebut nama Allah kumulai. Nah, contohnya dalam firman-Nya, Bismillahi majaraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, orang yang memperkirakan dalam bentuk fi'il, baik fi'il amar ataupun khabar, kalimat berita, contohnya ialah aku memulai dengan menyebut nama Allah. Atau dengan nama Allah aku memulai. Seperti pengertian, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kedua pendapat ini benar karena suatu yang real pasti mempunyai masdar. Suatu fi'il itu kata kerja, pasti punya masdarnya atau bentuk kata benda dari kata kerja tersebut. Maka boleh memperkirakan ta'alluqnya dalam bentuk fi'il atau masdar. Yang demikian itu sesuai dengan pekerjaan yang akan dibacakan bismillah untuknya. Misalnya untuk duduk, berdiri, makan, minum, membaca wudu ataupun sholat. Ibnu Jarir, kelewat. Hal ini adalah yang diajukan adalah membaca bismillah dikala hendak melakukan semua hal yang disebutkan untuk memperoleh berkah. Jadi harus melakukan sesuatu apapun itu harus baca bismillah. Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan, jadi dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa hal yang mula-mula dibawa turun oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad adalah, hai Muhammad, katakanlah, aku berlindung kepada Allah dari yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian malaikat Jibril berkata, katakanlah bismillahirrahmanirrahim. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, hai Muhammad, sebutlah asma Allah. Bacalah dengan menyebut asma Allah Tuhanmu dan berdiri serta duduklah dengan menyebut asma Allah. Jadi kalau berdiri baca asma Allah, baca bismillah, duduk juga baca bismillah. Kemudian apakah lafaz isim yang ada pada lafaz bismi merupakan musamma atau yang diberi nama atau lainnya? Dalam hal ini ada 3 pendapat ya. Pertama, isim adalah musamma yang diberi nama. Pendapat ini dikatakan oleh Abu Ubaidah dan Imam Sibaweh yang kemudian dipilih oleh Al-Baqilani dan Ummu Faurak. Dikatakan pula oleh Al-Razi yaitu Muhammad ibnu Umar yang dikatakan dengan julukan Ibnu Khatib Ar-Rai di dalam mukadimah kitab tafsirnya. Kedua, menurut golongan Al-Haswiyah, Al-Karamiyah dan Asy'ariyah, isim adalah diri yang diberi nama tapi bukan namanya. Yang ketiga, menurut Mu'tazilah, isim bukan menunjukkan yang diberi nama tapi merupakan namanya. Nah, menurut pendapat yang terpilih di antara kami, isim bukan menunjukkan yang diberi nama, bukan pula namanya. Ini menurut Syekh Ibnu Katsir ya. Kemudian kami simpulkan, jika yang dimaksud dengan istilah isim adalah suara dari huruf-huruf yang tersusun, maka menurut kesimpulannya isim bukanlah musamma. Sekalipun menurut makna yang dimaksud dalam isim adalah
dirimu sama yang diberi nama. Hal seperti ini termasuk dalam bab menjelaskan hal yang sudah jelas, berarti tidak ada gunanya. Maka dapat disebutkan bahwa melibatkan diri ke dalam permasalahan ini dengan mengadakan semua hipotesis sama saja dengan buang-buang waktu dan tidak ada gunanya sama sekali. Kemudian dibahas hal yang menunjukkan adanya perbedaan antara isim dan musamma. Ini banyak sekali ya. Kemudian dijelaskan juga di sini Allah berfirman dalam Al-A'raf ayat ini, Wadillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai asmaul husna dan mohonlah doa kepadanya. Oke, mungkin sampai itu dulu. Intinya di sini kalau kita mau berdoa pakai bismillah, harus pakai asma Allah. Kalau kita mau melakukan apapun harus diawali dengan bismillah. Kalau mau berdiri baca bismillah, kalau mau duduk baca bismillah. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas tentang salah satu manfaat dari membaca bismillah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau itu ada kebenaran itu pasti dari Allah. Kalau itu kesalahan itu murni dari saya pribadi. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.